Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farul Roger Pisaragi. Saya dari kelas PSM 24A dengan NIM 4242530006. Nah, di sini ada beberapa soal singkat. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saya paparkan. Nah, di sini ada permukaan S, subset R pangkat 3 didefinisikan oleh F, X, Y, Z sama dengan E pangkat Z tambah Z dikurang X, Y sama dengan Z. Diketahui 110 itu elemen S. Baru diberikan tugas tuh ada 4. Yang pertama, tunjukkan adanya Z sama dengan ZXY, lokal dan hitung ZX 11, ZY 11. Lalu yang kedua, bentuk pendekatan linear L, XY. Yang ketiga, gunakan L untuk mengaproksimasi I sama dengan double integral RZ XY dA. R sama dengan 1,2 dikali 1,2. Yang keempat, interpretasi tanda dan nilai integral. Nah, lanjut yang pertama, ada Z sama dengan ZXY di sekitar 1, 1. Hitung ZX 1, 1 dan ZY 1, 1. Nah, apa yang pertama kali kita buat? Langkah A, kita hitung turunan parsial F. F X Y Z sama dengan E pangkat Z tambah Z dikurang XY. Turunan parsial Fx sama dengan do per do X dalam kurung E, sorry. Nah, dalam kurung E pangkat Z tambah Z kurang XY tutup kurung sama dengan min Y. Fy sama dengan min X, Fz sama dengan do per do Z, E pangkat Z tambah Z dikurang XY sama dengan E pangkat Z tambah 1. Langkah B, kita evaluasi Fz di titik 1, 1, 0. Fz 110 sama dengan E pangkat 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan sama dengan 0. Karena Fz bukan sama dengan 0 di titik tersebut, teorema ini dia fungsi implisit, menjamin ada fungsi Z yang sama dengannya Z sama dengan ZXY harus di lingkungan atau neighborhood di titik 1, 1. Sehingga F, XYZ, XY sama dengan 0. Lanjut kita ke langkah C. Kita menggunakan turunan implisit. Dari identitas F, XYZ, XY sama dengan 0, turunkan terhadap X. Anggap aja si Y-nya itu tetap. Fx tambah Fz, Zx sama dengan 0, menjadi Zx sama dengan min Fx per Fz. Demikian pula si Y. Si Y pula Zy sama dengan min Fy per Fz. Substitusi Fx sama dengan min Y, Fy sama dengan min X, Fz sama dengan min Z tambah 1. Itu akan menghasilkan Zx sama dengan Y per E pangkat Z tambah 1. Zy sama dengan X per E pangkat Z tambah 1. Nah, kita lanjut ke langkah D. Langkah D ngapain? Kita evaluasi di 1, 1, 0. Masukkanlah nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilainya ZX 11 sama dengan 1 per E pangkat 0 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Itu juga ZY 1 per 1 sama dengan 1 per 2. Jawaban yang pertama itu dia akan menghasilkan ZX 11 sama dengan 1 per 2, ZY 11, 1 per 2. Nomor 2, kita menggunakan pendekatan linear LXY, kita aproksimasi orde pertama di sekitar 1, 1. Dengan rumus linearization atau Taylor orde 1 di titik A, B sama dengan 1, 1. LXY sama dengan Z11 tambah ZX 11, X kurang 1 tambah ZY 11, Y kurang 1. Dari soal Z11 sama dengan 0, karena 110 itu elemen S. Dan dari nomor 1 ZX sama dengan ZY itu sama dengan 1 per 2. Maka L XY sama dengan 1 per 2, X kurang 1 tambah 1 per 2, Y kurang 1. Nah, alangkah baiknya kita sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi L XY sama dengan X tambah Y per 2 dikurang 1. Itulah dia fungsi linear. Nah, jadi fungsi linear itu yang mendekati ZXY dekat dengan 1, 1. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 kita disuruh mengaproksimasi integral I double
integral R ZXY dA dengan LXY. Kita ganti aja si ZXY dengan aproksimasi LXY. Nah, ini ada I mendekati IL sama dengan double integral R LXY dA sama itu sama aja sama dengan double integral R X tambah Y per 2 dikurang 1 dA. Dengan R 1, sorry. Dengan R 1, 1,2 dikali 1, 1,2. Kerjakan dulu integral 2 langkah. Integrasi terhadap Y dulu, lalu X. Berarti kita kerjakan Y dulu ya. Nah, langkah A, hitung integral dalam terhadap Y. Untuk sebuah X tetap, berarti yang Y-nya kita kerjakan itu X-nya harus tetap. Kita masuk ke integral dengan batas atas 1,2, dengan batas bawah Y sama dengan 1. Langsung saja, X tambah Y per 2 dikurang 1 DY sama dengan, nah tadi kan Y sama dengan 1. Nah, udah nampak nih kan, langsung X per 2 kurang 1 DY tambah integral dengan batas atas 1,2 tetap, dia batas bawah juga sama, Y per 2 DY. Kita hitunglah masing-masing. Panjang interval Y tadi 1,2 dikurang 1 itu sama dengan 0,2. Jadi integral dengan batas atas 1,2 dengan batas 1, X per 2 dikurang 1 DY sama dengan X per 2 dikurang 1 dikali 0,2 sama dengan 0,1 X dikurang 0,2. Nah, itu tuh panjang interval Y. Kalau untuk integral dengan batas atas 1,2 dengan batas bawah 1, Y per 2 DY, itu dia 1 per 2 dikali Y kuadrat Y kuadrat per 2 dengan batas atas 1,2 dengan batas atas 1 sama dengan 1 per 4 dalam kurung 1,2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 1 per 4 1,44 dikurang 1 sama dengan 0,44 per 4, dia akan menghasilkan 0,11. Jadi inner integral totalnya itu integral dengan batas atas 1,2 dengan batas bawah 1 X tambah Y per 2 dikurang 1 DY itu menjadi 0,1 X dikurang 0,2 tambah 0,11 akan menghasilkan 0,1 X dikurang 0,9. Langkah B, integralkan terhadap X dari 1 sampai 1,2. IL sama dengan integral 1,2 X sama dengan batas bawah X sama dengan 1. 0,1 X dikurang 0,09 DX sama dengan 1. DX 0,1 integral batas atasnya 1,2 batas bawahnya 1x dx dikurang 0,09 dengan batas atasnya tetap sama aja dx. Lalu kita hitung. Nah, tadi kan sudah dipaparkan. Kita masuklah ke perhitungannya. Ya, baik. Di sini ada integral dengan batas atasnya sama juga, batas bawahnya juga sama. X dx sama dengan x kuadrat dikurang 2, batas atas sama batas bawahnya juga sama. 1,44 dikurang 1 per 2 itu 1,44 kurang 1 hasilnya 0,44 per 2-nya itu tetap, dia akan menghasilkan 0,22. Nah, jadi udah disederhanakan, dia akan menjadi hasilnya 0,2. Sehingga IL sama dengan 0,1, kita masukkan tadi nilai 0,22, oke, dikurang 0,9, kita masukkan di sini dia nilai 0,2-nya, itu 0,1 dikali 0,22 akan menghasilkan 0,022. Itu juga 0,09 dikali 0,2 akan menghasilkan 0,018 akan menghasilkan 0,004. Nah, jawaban ketiga aproksimasi I mendekati IL sama dengan 0,04. Catatan tambahan, cek lain pendekatan cepat. Kita juga menghitung double integral X dA 0,004. Lihat dia juga perhitungan sebelumnya. Dan double integral R YDA sama dengan dia 0,044. Lalu IL sama dengan 1 per 2 dalam kurung 0,044 ditambah 0,44 dikurang area dengan simbol R sama dengan akan menghasilkan 0,044 dikurang 0,04 0,04 sama dengan 0,004. Nah, itu tetap aja sama hasilnya. Yang keempat, yang terakhir, interpretasi singkat dan jelas. Yang A, apakah Z, X, Y cenderung dia bernilai positif atau negatif di R? Nah, dari aproksimasi linear, L, X, Y sama dengan X tambah Y per 2 dikurang 1. Pada si R tadi, X, Y elemennya ada si 1,2 menjadi X tambah Y elemennya 2,4 menjadi L, X, Y elemennya 0,2. Karena si L ini dia mendekati si Z,
di lingkungan itu, jadi bisalah kita simpulkan bahwa ZXY itu cenderung bernilai non negatif. Nah, itu umumnya dia positif, tapi kali ini dia cenderungnya nilainya non negatif. Nah, pada R, nilai maksimum di R adalah 0 pada 1, maksimumnya kira-kira itu ada ya 0,2. Yang B, maka tanda integral atau terhadap makna tanda integral L terhadap posisi permukaan S relatif bidang Z sama dengan 0 di atas R. Nah, selanjutnya karena si ini dia mendekati 0,04 lebih besar daripada 0, artinya total volumenya itu tipis antara permukaan dan bidang Z tadi yang sama dengan 0 di daerah atas R positif. Dengan kata lain dapat disimpulkan rata-rata permukaan S berada sedikit di atas bidang Z sama dengan 0 di atas R. Nilainya kecil, lebih besar permukaannya hanya terangkat sedikit. Rata-rata ketinggian itu ya perkiraan sekitar 0,04 per 0,004 per 0,04 yang akan menghasilkan 0,1. Nah, baik sampai di situ saja. Sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.